Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun kali ini kita sudah masuk ke modul yang baru, modul 502. Dan selamat datang di pelajaran yang baru, pelajaran pertama dari modul 502, yaitu pelajaran 1.1 Legenda Batu Pogimba. Tujuan pembelajarannya agar anak-anak mampu mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, atau amanat dari cerita rakyat yang dibacakan. Berikutnya anak-anak juga mampu menjelaskan secara singkat watak tokoh yang ada di dalam cerita. Dan anak-anak mampu memahami teks dan cerita rakyat yang akan dibacakan. Ada beberapa kosakata yang akan kita pelajari anak-anak. Yang pertama adalah arif, artinya paham atau mengerti. Berikutnya bijaksana, yang artinya adalah selalu menggunakan akal budi. Menghormati artinya menaruh hormat. Permaisuri artinya istri raja. Menawan artinya menarik hati. Sukacita artinya girang hati. Keturunan berdagang. Tahta artinya kedudukan. Iri artinya merasa kurang senang akan kelebihan orang lain. Titah artinya perintah raja yang harus dipatuhi. Ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita atau intrinsik prosa. Adalah, kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah plot atau alur anak-anak. Artinya adalah rangkaian peristiwa yang membentuk cerita. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur gabungan. Berikutnya tokoh dan juga penokohan. Tokoh artinya adalah para pelaku yang ada di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang melukiskan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Berikutnya latar atau setting adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana terjadinya suatu peristiwa. Berikutnya sudut pandang artinya adalah bagaimana pengarang menempatkan dirinya dalam cerita yang ia tulis anak-anak. Apakah menjadi orang pertama atau menjadi orang yang ketiga? Berikutnya adalah gaya, yaitu cara atau teknik yang digunakan pengarang untuk menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis, serta mampu menciptakan nuansa makna. Berikutnya adalah tema. Artinya adalah ide pokok yang menjadi titik tolak pengarang dalam menyusun sebuah cerita. Lalu amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia tulis. Nah, berikutnya anak-anak, pelajaran kita akan membahas cerita rakyat yang terbagi ke dalam berbagai bentuk. Kita simak baik-baik ya. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah cerita rekaan yang semua tokohnya terdiri atas binatang yang berperilaku seperti manusia. Berikutnya yang kedua adalah legenda, cerita rekaan yang dihubungkan dengan terjadinya suatu tempat anak-anak. Yang ketiga adalah sage, yaitu cerita rekaan yang dihubungkan dengan sejarah. Lalu yang keempat adalah mite, cerita rekaan yang dihubungkan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa atau roh-roh. Yang kelima adalah parabel, yaitu dongeng perumpamaan yang di dalamnya berisi kiasan-kiasan yang bersifat mendidik. Lalu yang keenam adalah dongeng. Dongeng orang pandir adalah dongeng yang bercerita tentang para pelaku konyol karena kebodohannya. Lalu yang ketujuh adalah cerita panji atau wiracerita, yaitu cerita kepahlawanan atau epos dari Jawa. Kita dapat menjelaskan secara singkat watak setiap tokoh yang ada dalam sebuah cerita anak-anak. Kita juga dapat mengetahui tokoh-tokoh dalam cerita dan dapat mencontoh perbuatan baiknya dan juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sekarang anak-anak, dengarkan dengan seksama pembacaan cerita legenda rakyat berikut ini. Legenda Batu Pogimba.
Di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Donggala dahulu kala, ada cerita rakyat tentang suatu kerajaan kecil yang rajanya sangat tampan dan memerintah dengan arif dan bijaksana, sehingga rakyatnya sangat menghormati sang raja. Dan permaisuri sangat cantik menawan, murah senyum dan ramah. Kehidupan di dalam istana penuh sukacita dan kebahagiaan. Tetapi semua itu tidak dapat menutupi kesedihan raja dan permaisuri karena mereka belum diberi keturunan untuk pewaris tahta kerajaan. Selanjutnya, raja dan permaisuri terus berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan seorang anak yang sangat mereka dambakan. Tidak lama berselang, mengandunglah permaisuri dan melahirkan seorang pangeran yang sangat tampan. Raja dan seluruh rakyat bergembira. Raja mengadakan pesta yang sangat meriah dan besar. Pangeran bertumbuh baik dan sehat. Raja mempunyai beberapa pelayan kepercayaan. Ada seorang pelayan yang sangat disayang oleh raja. Pelayan ini sangat iri kepada permaisuri. Pelayan ini mempunyai rencana jahat untuk mencelakai permaisuri. Pelayan mengarang cerita bahwa permaisuri berlaku tidak setia terhadap raja dengan menghamburkan harta istana untuk pesta dan bersenang-senang. Cerita tentang permaisuri ini sampai sudah ke telinga raja. Karena raja merasa dipermalukan, ia langsung percaya. Dalam kerajaan tidak ada hukum yang berlaku, hanya berlaku titah raja, dan semua yang dititahkan oleh raja harus dilaksanakan. Raja membuat keputusan untuk memberi sanksi kepada permaisuri, yaitu ikut bekerja dalam pembangunan sebuah pura. Tugas permaisuri sangatlah berat. Ia harus mengangkat satu persatu batu tersebut dan menumpuknya layaknya seorang buruh kasar. Sampai suatu hari karena kelelahan, sang permaisuri ketika mengangkat batu besar, ia terjatuh dan terlempar ke dalam laut. Para pengawal berusaha menolongnya, tetapi nyawa permaisuri tidak dapat tertolong lagi. Raja sangat menyesal telah menghukum sang permaisuri. Tidak berapa lama setelah kematian sang permaisuri, timbullah sebuah batu terapung di tempat di mana sang permaisuri terjatuh, dan batu itu terdampar ke tepian pantai. Batu tersebut diberi nama Batu Pogimba. Sekarang mari kita menjelaskan secara singkat watak setiap tokoh yang ada dalam cerita legenda Batu Pogimba. Amanat atau pesan dari ceritanya apa ya anak-anak? Betul, kita tidak boleh langsung mempercayai sebuah cerita. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya. Kita sekarang akan menjelaskan satu persatu watak tokoh-tokoh dalam cerita legenda Batu Pogimba. Kita mulai dari sang raja dulu ya anak-anak. Raja adalah seorang yang arif dan bijaksana. Ia sangat menyayangi keluarganya, tetapi sayang ya, raja sangat mudah mempercayai cerita yang disampaikan oleh orang lain tanpa mencari tahu kebenarannya. Lalu berikutnya permaisuri. Permaisuri adalah orang yang sangat ramah dan tidak sombong. Berikutnya pelayan kesayangan raja. Watak dari pelayan adalah sifatnya tidak baik, yaitu iri hati, dan akibat iri hati ia mampu membuat rencana jahat kepada orang lain. Nah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 1.1 mendengarkan cerita rakyat. Berarti sekarang waktunya anak-anak mengambil buku kegiatan dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalam bagian mendengarkan. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya.